Hari ini Presiden Joko Widodo berpidato dalam acara KTT ASEAN ke-25 di Myanmar International Convention Center. Untuk mengetahui poin-poin apa saja yang disampaikan Jokowi, kita bergabung melalui sambungan telepon dengan reporter Nesya Megawati. Nesya, apa saja yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato KTT ASEAN di Myanmar, Nesya? Rudi, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat berada di pembukaan KTT APEC 2014 yang berlangsung di Naypyidaw Myanmar pada siang tadi. Dan Presiden Jokowi mengatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat ekonomi ASEAN diperlukan peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7% di tahun-tahun mendatang. Dan selain itu memang Presiden Jokowi menyampaikan dengan tegas bahwa jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar semata, namun bagaimana harus Indonesia menjadi bagian penting dari rantai produksi regional hingga dan global. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, ada 3 poin utama yang harus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, yakni mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas di negara antar ASEAN, antar negara ASEAN dengan negara-negara mitra melalui percepatan implementasi Plan on ASEAN Connectivity. Yang kedua adalah menegaskan kerjasama di bidang investasi, industri, dan manufaktur yang lebih erat di negara-negara ASEAN. Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis tentunya dengan tidak merugikan kepentingan dari nasional itu sendiri. Dan poin ketiga yakni meningkatkan perdagangan inter ASEAN yang saat ini masih cukup rendah, yakni 24,2%. Presiden Jokowi berharap nilai perdagangan inter ASEAN setidaknya bisa mencapai 35 hingga 40%. Rudi. Ya, Nesya, kita tahu Indonesia ingin berperan lebih di ASEAN sebagai negara yang besar di regional, dan tentu saja ada beberapa hal yang saat ini terkait, contohnya misalkan sengketa Laut Cina Selatan. Bagaimana sikap pemerintah terkait hal ini? Rudi, saya kurang jelas mendengar suara Anda, Nabil. Memang selain itu juga ada beberapa hal yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, yakni tentang fokusnya melihat konteks dari khusus untuk Laut Cina Selatan. Presiden Jokowi atau pemerintah Indonesia menyuruhkan semua pihak untuk menahan diri, menjalankan Declaration of Conduct dan mempercepat kesepakatan Code of Conduct. Dia berharap juga agar sumber-sumber konflik yang di laut seperti tujuan ikan, pelanggaran wilayah, penyelundupan, dan sengketa wilayah dapat diatasi melalui kerjasama yang sungguh-sungguh dan saling menahan diri. Dan menurut Presiden Jokowi, ASEAN perlu memperkuat aksesnya, bangun kredibilitasnya dan mempererat kesatuan. Menurut Presiden Jokowi, tanpa ketiga poin tersebut, mustahil bagi ASEAN untuk mempertahankan sentralitasnya, dan berharap bahwa ketiga elemen ini hendaknya bisa menjadi dasar bagi langkah negara-negara ASEAN membawa ASEAN ke era pasca 2015, di mana memang tahun 2015 nanti kita akan memasuki masyarakat ekonomi ASEAN. Dan Rudi dan pemirsa, saat ini Presiden Jokowi langsung akan mengikuti KTT 17 KTT ASEAN, dan diperkirakan pada hari ini kegiatan Presiden Jokowi akan pukul 9 waktu Myanmar, dan nantinya sekitar pukul 7 nanti akan ada gelar di Myanmar International Convention Center. Baik, terima kasih Nesya Megawati melaporkan langsung dari Naypyidaw, Myanmar.